Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Setelah sekian lama, sebuah rilis resmi diungkap ke publik oleh media Israel seputar kerugian yang dialami oleh militer Israel selama perang Tufanul Aqsa berlangsung. Di mana angka yang diumumkan cukup besar jumlahnya dan ini bisa dibilang 3 kali lipatnya. Yakni 3.850 tentara tewas, 7.000 luka-luka, 3.700 cacat fisik atau disabilitas, 250 lebih mengalami rusak mata, 500 lebih kendaraan perang rusak. Sejauh ini, rilis dari media Israel tersebut bisa dibilang hampir mendekati angka yang cukup valid. Sebab saat serangan Tufanul Aqsa yang terjadi pada 7 Oktober lalu saja, sekitar 1.500 lebih tentara Israel dikabarkan tewas. Lalu selebihnya dibawa ke jalur Gaza oleh para pejuang kemerdekaan Palestina sebagai tawanan. Dan angka kematian dari tentara Israel pun diyakini terus bertambah ketika dimulainya operasi militer Zionis ke jalur Gaza pada akhir Oktober. Meskipun banyak laporan lainnya yang berasal dari media lokal Israel itu sendiri, di mana mereka mengungkapkan bahwa angka kematian militer Israel di jalur Gaza sebenarnya lebih besar dari angka-angka yang selama ini diungkapkan oleh pihak IDF. Namun fakta ini terkesan ditutup-tutupi dalam publikasinya karena adanya intervensi politik yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kepada pihak rumah sakit yang menjadi tempat perawatan para tentara yang dievakuasi dari jalur Gaza. Langkah intervensi ini diambil Netanyahu untuk meredam gejolak kemarahan rakyat Israel yang semakin hari semakin besar jumlahnya dalam menyuarakan tuntutan dihentikannya peperangan. Di sisi lain, meskipun jumlah angka kematian tentara Zionis tersebut terkesan ditutup-tutupi, namun kita tetap bisa melihat fakta sesungguhnya dari statement yang diucapkan langsung oleh pihak pertahanan Israel. Yang mana mereka seperti membongkar rahasianya sendiri dengan mengatakan di hadapan mahasiswa Israel bahwa setiap 5 menit satu tentaranya tewas. Hal itu diungkapkan oleh seorang tentara Zionis bagian Humas bernama Erez Esel. Ia berpidato di hadapan mahasiswa Yahudi jika IDF telah kehilangan 1.300 tentara sejauh ini. Di mana setiap 5 menit, satu tentara Israel tewas oleh pejuang kemerdekaan Palestina. Lalu, Erez meminta kepada mahasiswa Yahudi untuk segera mendaftar menjadi bagian dari tentara Israel dan berperang. Erez juga meminta beberapa dari mahasiswa Yahudi bersedia menjadi penghibur keluarga tentara yang tewas. Selain itu, demi menyenangkan hati para pemimpin Zionis Israel agar mereka mendapatkan kembali dukungan dari rakyatnya dan negara sekutunya yang putus asa karena tidak adanya titik terang kemenangan yang diharapkan, militer Israel kembali merilis sebuah pernyataan resmi bahwa mereka berhasil mendapatkan kamera dari salah satu jasad mujahid dan membongkar isi filenya. Juru bicara IDF mengungkapkan terowongan teror terbesar yang pernah ditemukan, sebuah proyek yang dibangun di bawah kepemimpinan Muhammad Sinwar di jalur Gaza Utara. Para pejuang unit Yalam, pasukan infanteri, unit khusus, dan pasukan teknik divisi Gaza telah beroperasi dalam beberapa minggu terakhir sebagai bagian dari operasi yang dipimpin oleh Brigade Utara Divisi Gaza. Menggunakan sarana intelijen dan teknologi canggih untuk mengungkap, memindai, dan mengidentifikasi jalur terowongan strategis organisasi Hamas yang tidak menyeberang ke wilayah Israel. Manuver darat melalui operasi intelijen di lapangan memberikan banyak informasi tentang proyek terowongan Hamas, serta membantu memperdalam pengetahuan dan pemetaan mengenai proyek tersebut. Sejak awal perang dan juga saat ini, IDF telah berupaya menemukan dan menghancurkan lusinan rute terowongan serangan sebagai bagian dari pembongkaran infrastruktur Hamas secara sistematis. IDF melakukan operasi eksplorasi di terowongan tersebut, dan sejauh ini menemukan lebih dari 4 km rute terowongan yang mencapai kedalaman maksimum sekitar 50 meter. Terowongan terdekat terletak sekitar 400 meter dari penyeberangan Erez, yang digunakan untuk lalu lintas para pekerja, pedagang, dan pasien untuk perawatan medis di Israel dalam beberapa tahun terakhir. Jalur tersebut memiliki beberapa cabang dan perpecahan yang membentuk jaringan terowongan yang luas dan bercabang. Di sepanjang jalur tersebut terdapat infrastruktur saluran pembuangan, listrik, komunikasi, dan telepon, serta pintu atas yang dirancang untuk mencegah masuknya pasukan IDF. Terowongan tersebut memungkinkan pergerakan kendaraan di dalamnya dan banyak senjata organisasi Hamas ditemukan di dalamnya. Proyek pembangunan terowongan tersebut melibatkan tim puluhan Hamas yang datang khusus untuk pembangunannya dari Han Yunis hingga utara jalur Gaza. Dalam pembangunan terowongan tersebut digunakan material yang belum pernah terlihat sebelumnya di terowongan taktis organisasi Hamas, serta penggunaan mesin penggali khusus yang diselundupkan ke jalur Gaza.
Menurut perkiraan, Hamas menginvestasikan jutaan dolar dalam pembangunan bawah tanah di seluruh jalur Gaza. Tindakan ofensif terhadap pasukan kami keluar dari terowongan selama pertempuran di wilayah jalur Gaza. Beberapa hari yang lalu, juga diidentifikasi di terowongan yang dilenyapkan oleh pasukan IDF. Lalu, benarkah rilis ini atau hanya propaganda militer Zionis Israel semata seperti yang mereka lakukan sebelumnya? Mari kita simak beberapa poin berikut dalam menanggapi rilis ini. Pertama, kita tahu terowongan buatan Hamas meliputi hampir seluruh Gaza dengan panjang sekitar 500 hingga 600 km. Namun yang berhasil dibongkar IDF hanya 4 km, itu rasanya seperti memotong sehelai rambut dari seluruh tubuh. Ini hanya bagian sangat kecil dari terowongan tersebut. Kedua, seharusnya dengan peralatan canggihnya, IDF mampu melacak lebih cepat dan mungkin lebih besar dari sekedar terowongan berukuran 4 km.